Demi Taruhan. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ngosan, ngobrol santai sastra belajar menjadi penulis dari ahlinya. Ruang Bual, Kolacino, Jagat Sastra Milenia, GSM Podcast hadir di malam minggu yang rintik-rintik hujan, Ya, betul. menemani aktivitas dan kesibukan Anda para pecinta sastra di mana saja berada. Host Selamat Anda, malam. saya Risa Curia, beserta kru. Nunung Nur Elnil dan Gambu Erbasedo akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, karena kami akan menghadirkan pakar penulis pada malam hari ini yang sudah barang tentu telah malang melintang di jagat kesusastraan Indonesia. Beliau seorang cerpenis, novelis, dan penyair yang sudah kawakan. Ini dia, Mas Kurnia Effendi. Ya, Selamat Mas Kev, malam. saya panggil Mas Kev aja ya. Selamat malam. Ini saya membagikannya Panggil Mas gimana? Kev aja ya. Dibagikan? Ya, oke. Ya, Ya, bisa sebentar. dibagikan langsung itu, Mas Kev. Tadi ada tulisan bagikan gitu ya. Terus ada tulisan Iya. kirim. Oh enggak ya, udah gitu aja ya. Bagikan. Iya, bagikan saja nanti sudah langsung ke kronologinya. Oh, gitu ya, sebentar. Oh, bagikannya ke semua orang ya. Iya. Terus, bentar. Oke. Udah mungkin ya, nggak tahu deh. Oke, sudah. Selamat malam, selamat bergabung bagi yang sudah bergabung. Untuk Mas Kev, mohon maaf, saya enaknya panggil Mas Kev saja boleh ya? Boleh. Kita kan Oke, sama-sama Mas Kev. muda kan. Sama-sama Iya. muda kan. Sama-sama muda. Iya. Oke, sebelum kita lanjut bincang-bincang sastra dengan Mas Kev, ada baiknya supaya pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja berada tahu bagaimana sosok Mas Kev ini. Akan saya bacakan dulu biodata Mas Kev ya pada malam hari ini. Kurnia Effendi dilahirkan di Tegal 20 Oktober 1960. Beliau menulis pertama kali di media massa tahun 1978 melalui majalah Gadis, Aktuil, dan koran Sinar Harapan. Pada era 80-an, gemar mengikuti sayembara menulis fiksi dan berhasil meraih sekitar 30 penghargaan, 8 diantaranya juara pertama. Wow, ya. Ya, beliau ini adalah lulusan jurusan Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB, pernah menjadi Presiden Grup Apresiasi Sastra ITB tahun 1987, tahun 1996, bergabung dengan komunitas sastra Indonesia sehingga sekarang diundang dalam sejumlah perhelatan sastra antara lain Mimbar Penyair Abad 21, kemudian Panggung Cerpen Indonesia Mutakhir pada tahun 2003, Benali Festival Sastra Internasional TUK pada tahun 2005, Mitra Praja Utama Lembang, Disput Par 2008, kemudian Ubud Writer on Reader Festival 2010-2011, Bali Emerging Writer Festival 2011. Banyak sekali ini Mas Kev ya. Temu Sastra Indonesia Malaysia 2015. Dan lain-lain. Banyak banget Mas Kev. Kalau mau saya bacain semua, termasuk ke festival apa nih, Borobudur Writer Culture Festival 2016 dan 2019, ya Musyawarah Nasional Sastra Indonesia, Badan Bahasa 2016, Rainede Literary Festival Banjarbaru dari mulai tahun 2017 ya. Ya. Terus kemudian ada lagi Panggok Green Literary Camp 2019, Pertemuan Penyair Nusantara 11 Kudus 2019, Festival Sastra Bengkulu yang baru-baru ini berarti ya 2019,
Jogja Literary Festival 2019. Mas Kev ini ya memang akrab dipanggil Mas Kev ya, menerbitkan sudah 25 buku. Luar biasa. 25 buku tunggal ini ya. Kalau buku Ya, bersama sudah nggak kehitung kali ya. lebih Sudah dari nggak 60. kehitung itu buku lebih saya rasa lebih dari 80 Mas Kev. Ya, ini 25 buku tunggalnya. Selain menulis juga menjadi pembicara dalam diskusi sastra, juri lomba sastra, instruktur pelatihan penulis kreatif, penyunting lepas sejumlah penerbit, redaktur budaya pada sebuah media online, pendampingan guru sastra dan kurator festival sastra. Pada tahun 2017 mengikuti program residensi penulis Komite Buku Nasional, beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Memilih negeri Belanda untuk riset novel mengenai Raden Saleh. Novel tersebut berjudul Pangeran dari Timur, ditulis bersama Iksaka Banu, terbit di Februari 2020, bersama 4 teman penulis lain. Kev menerbitkan majalah sastra dan gaya hidup Majas Triwulan yang dimulai sejak November 2018. Ya Allah, subhanallah, banyak sekali ini ya sepak terjang Mas Kev di dunia kesusastraan Indonesia. Dan karya-karyanya tidak perlu saya bacakan semualah Mas Kev ya, sebab nanti terlalu panjang dan terlalu lebar. Waktunya habis. Oke, langsung saja Mas Kev pada pertanyaan pertama saya. Nah, Mas Kev ini kan menyelesaikan pendidikannya pada jurusan Desain Interior ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Berarti Mas Kev ini seorang ahli desain interior, tapi justru yang aku kenal selama ini, Mas Kev ini bukan desainernya, tapi justru berkecimpung di dunia tulis-menulis. Kira-kira bisa Mas Kev ceritakan sedikit pengalamannya sehingga Mas Kev tertarik pada dunia tulis-menulis seperti sekarang ini. Ya, silakan Mas Kev, langsung saja. Oke, teman-teman, selamat malam. Semoga kita dikaruniai kesehatan. Ya, bagaimanapun sehat adalah syarat mutlak dan penting lah ya akhir-akhir ini karena sedang ada wabah pandemi. Tapi insya Allah kita tetap tidak bosan di rumah karena kita mencoba kreatif dengan berbagai kegiatan. Kalau ngomong soal menulis itu sebenarnya ya, saya sendiri sebenarnya bingung ya. Dari mana itu darah seni sastra itu hadir. Tadi siang juga saya ada diskusi kecil mengenai pengalaman saya, perkenalan saya dengan buku yang pertama di waktu kecil itu yang mungkin berpengaruh. Jadi begini, nenek saya itu seorang pendongeng ya, nenek seorang pendongeng. Artinya dia melaksanakan sastra lisan ya, mengamalkan sastra lisan. Karena gini, pada waktu itu nenek saya di antara teman-temannya adalah yang paling bisa membaca. Karena ada kesempatan untuk sekolah SD kalau tidak salah, atau SR atau apalah ya, di masa Belanda itu. Nah, teman-temannya itu kalau setiap malam atau kalau bulan purnama gitu kumpul mendengarkan nenek saya mendongeng. Nah, tradisi mendongeng itu kemudian sampailah kepada saya. Kemudian saya itu kan waktu itu masih belum sekolah ya. Terus saya sekolah di SD. Nah, waktu SD itulah kelas 4 itu saya waktu pelajaran mengarang ya. Saya udah debat tuh sama guru saya, Pak Warjo namanya waktu itu, bahwa dia mengatakan bahwa tulisan saya keliru karena kadang-kadang tidak konsisten ya, dianggap di masa sekarang disebut tidak konsisten. Kadang-kadang menyebut POV-nya aku, kadang-kadang kami, sama-sama POV pertama sih ya. Tapi artinya bahwa itu salah menurut dia. Saya bilang begini loh, kalau misalnya saya lagi ngomong, aku bangun tidur ya aku, tapi ketika aku dan ayah dan ibu dan adik saya pergi ke suatu tempat ya saya bilang kami, nah gitu lah. Nah,
saya membekas sekali perdebatan itu, tapi untungnya tidak kemudian guru saya membenci saya, itu enggak, tapi bahwa dari saat itulah saya mulai mengerti posisi-posisi mana subjek, mana predikat, kemudian mana tokoh dan mana peristiwa. Pada waktu kelas 6 karena ayah saya meninggal, kami semua dari Jogja boyong ke Selawi. Nah, rupanya di SMP itulah, pada waktu kelas 1 SMP, guru saya, sayangnya sudah meninggal, Pak Susanto itulah yang menemukan bakat saya menulis. Tapi bukan dari menulisnya. Jadi pertama, saya ditunjuk untuk mewakili kelas mengikuti lomba deklamasi. Dulu deklamasi bukan putri reading ya, bukan membaca puisi tapi deklamasi. Saya menghafalkan puisi Toto Sudarto Bachtiar yang judulnya Pahlawan Tak Dikenal dan juara 1 pada saat itu. Itu tahun 1973. Tahun 74 ada tugas dari guru yang sama, itu menulis puisi Arsul Sani, mengubah menjadi cerpen. Dan itu karya saya dianggap terbaik, dia bacakan di depan kelas. Kemudian waktu kelas 3 ada pelajaran menulis, ada tugas menulis cerita fantastik. Nah, saya menulis judulnya Pulau Timbul Tenggelam. Pulau Timbul Tenggelam itu 6 bulan, pulaunya ada di atas permukaan laut, 6 bulan berikutnya tenggelam. Nah, sehingga penduduknya itu dikaruniai alat pernapasan 2, insang dan paru-paru. Nah, pada waktu kelas 3, waktu dulu kan SMP negeri itu punya otoritas untuk membuat soal ujian sendiri, ya, SMP negeri. Nah, soal untuk kelas 2, ujian kelas 2 itu bahasa Indonesia, bacaannya itu cerpen saya itu yang Pulau Timbul Tenggelam. Jadi saya merasa, wah, ini sangat ada apresiasi terhadap saya. Dan saya menganggap bahwa guru itulah yang Pak Susanto itulah yang menemukan bakat saya. Tapi karena begini, saya anak sulung, punya adik 3, ibu tidak bekerja, mengandalkan pensiun dari ayah yang meninggal itu tadi, saya berpikir praktis saja, pragmatis dan praktis, saya harus meneruskan sekolah yang kira-kira nanti begitu lulus bisa bekerja. Saya meneruskan ke Semarang, jadi merantau ya, setelah SMP saya merantau ke Semarang, sekolah di STM Pembangunan Semarang. Jadi saya udah mulai mengenal teknik, karena saya ngambilnya jurusan bangunan gedung. Setelah itu, setelah lulus selama 4 tahun, kemudian bekerja 3 tahun, setelah bekerja 3 tahun itu saya merasa ingin menambah ilmu, saya baru ke Bandung, kemudian ke ITB, ngambil jurusan yang sesuai dengan awalnya bangunan gedung, kemudian saya meneruskan dengan seni rupa tapi ambil interior. Karena gini, saya mendaftar di Undip arsitektur, kemudian Politeknik tidak diterima. Jadi saya mengambil jalan licik, bukan licik apa ya, mengakali, saya masuk ke seni rupa. Di seni rupa ada jurusan desain interior. Nah, saya masuk ke sana karena apa? Karena saya bisa gambar. Karena saya bisa gambar, saya yakin saya pasti menempuhnya dari sisi itu. Nah, mengapa saya tidak belajar misalnya ke Fakultas Sastra atau ke jurnalistik atau apa ya? Karena saya senang menulis kan. Saya berpikir waktu itu bahwa ternyata saya, artinya gini, tanpa belajar sungguh-sungguh, bukan berarti meremehkan sastra ya, maksudnya tanpa saya belajar dengan tekun, kemudian khusus mengenai teori-teori sastra, saya bisa melakoni atau mempraktikkan, saya bisa menulis. Tahun 78 itu saya masih di STM, waktu itu saya mengirim cerpen ke majalah Gadis, puisi ke majalah Aktuil, dan Sinar Harapan, 3-tiganya itu dimuat dalam sekali kirim. Jadi saya mengirim pertama kali langsung dimuat. Dari situ saya menganggap bahwa oh ya, saya punya passion, punya kemampuan, punya bakat di situ. Meskipun menurut Kak Usman, penulis senior belakangan ya, bahwa bakat sebenarnya cukup 5% saja. Ya. Bakat cukup 5% lah gitu. Yang 95% itu adalah kerja keras. Bentuknya adalah latihan, membaca, bergaul dengan teman-teman sastrawan, kemudian berguru kemana saja. Nah, tapi terus tekun menulis. Nah, itulah yang membuat kemudian saya tahun 80-an yaitu gemar mengikuti. Jadi mengikuti lomba. Ada lomba di majalah Femina saya ikut, ada lomba di majalah Gadis saya ikut. Semua saya ikuti
yang tadi saya ceritakan, saya mendapatkan 30 penghargaan ya, macam-macam lah, ada juara harapan, 8 diantaranya juara pertama. Setelah mengalami juara pertama 8 kali itu di berbagai tempat, saya malu kan, masa saya akan borong hadiah terus gitu ya. Akhirnya saya udah menghentikan ikut lomba, jadi saya udah. Nah, kemudian setelah bekerja, pikiran saya berubah ya. Dulu kan gini, menulisnya kan remaja gitu ya, romantis yang kayak gitulah, kisah-kisah cinta gitu. Nah, begitu saya kuliah, mulai saya menulis untuk koran Pikiran Rakyat, koran Fajar Makassar, kemudian Suara Merdeka, sampai ke Kompas. Nah, itu ceritanya Mbak Umi. Jadi saya menganggap dengan belajar otodidak mengenai sastra, saya mampu menulis gitu ya, mampu menulis. Bukan berarti menulis bagus ya, tapi artinya ada proses lah ke sana. Sedangkan saya kuliah atau saya sekolah itu untuk mencari uang. Tapi sebenarnya kalau mau buka rahasia, saya itu sekolah ya, terus itu kan akhirnya pakai biaya sendiri. Setiap kali saya menulis cerpen, ikut lomba dan sebagainya, itu kan dulu dikirim pakai wesel ya, pakai wesel pos. Itu semua dialamatkan ke ibu saya di Selawi. Jadi saya dari Semarang, selalu alamatnya Selawi. Semua wesel masuk ke Selawi, terus saya pikir ya udahlah, saya kan harus membantu ibu nanti mentransfer ke, maksudnya gini, mengalirkan ke adik-adik saya yang masih SD, SMP gitu ya. Nah, rupanya pada waktu saya diterima di ITB, saya kan bingung. Ya, diterima di ITB terus bagaimana menyambung kerja juga enggak ya, maksudnya. Saya udah kuliah dari mana gitu ya. Saya mengambil bukan beasiswa waktu itu, bantuan ya untuk janda dan sebagainya. Kalau orang tuanya janda miskin gitu, jadi pakai bantuan dan dapat lah gitu. Jadi waktu itu kuliah kan bayarnya kalau nggak salah 30.000. Nah, saya dapat separuhnya 15.000 satu semester. 15.000 ya, kalau sekarang mungkin 1,5 juta atau zaman dulu. Nggak tahu deh. Masuk ITB kan tahun 83. Nah, ibu iya, itu tahun 83. Jadi saya waktu mau diterima di ITB itu juga peristiwa luar biasa. Saya sudah keluar dari kantor di Semarang. Saya cabut, saya mengundurkan diri, saya pulang kampung gitu ya. Itu bulan puasa, saya tekun ibadah setiap hari, sholat 50 rakaat. Bayangin 50 rakaat, ya kan? 17 rakaat ditambah rawatnya berapa? Sholat duhanya 8 rakaat, terus kemudian tarawih tambah witir gitu kan? Nah, itu tahajud lagi. Pokoknya satu hari 50 rakaat selama 1 bulan penuh. Nah, habis hari Jumat, habis Lebaran lah pokoknya hari Jumat, saya bilang gini, saya terima surat jam 10 pagi sebelum Jumatan, terima surat. Surat itu saya buka, saya umpetin, saya sholat Jumat, pulang sholat Jumat, makan siang bareng kan sama ibu sama adik saya. Terus saya bilang, saya buka itu, habis makan, saya buka suratnya, saya bacain. Ibu saya mengira saya gila loh, coba. Kamu bahasa Jawa ya, konedan ya. Kamu gila ya gitu. Enggak. Serius. Tak tunjukin suratnya. Ya ibu dia nangis kan, saya diterima di ITB. Terus, tapi yang kemudian yang nangis giliran saya gitu. Terus saya biayanya pakai apa ke sana? Kan mesti indekos dan sebagainya. Kata ibu, ini jangan khawatir. Jadi dia membuka laci, aku jadi nangis. Membuka laci, rupanya wesel-wesel saya itu dibelikan apa? Perhiasan loh. Kalung, gelang, kayak gitu-gitu. Terus udah ini dijual atau digadaikan terserah, pokoknya nanti dapat uang untuk cari kos. Nah, ada teman ayah di Bandung di Margahayu waktu itu, masih Auri ya, teman Auri yang masih berkenalan baik dengan ibu saya. Nah, saya dititipkan di sana sebelum dapat kos. Itu ceritanya. Jadi di ITB saya sudah mulai menulis yang serius lah. Maksud serius itu udah berarah ke sastra. Gitu. Saya menceritakan ini tujuannya adalah untuk bahwa jangan khawatir orang-orang yang tidak berlatar belakang sastra. Jangan khawatir orang-orang yang tidak pernah kuliah di publisistik atau jurnalistik. Anda bisa menulis. Karena apa? Pilot bisa menulis, pramugari, penyanyi bisa menulis, dokter ya,
Taufik Ismail, dokter hewan, bisa menulis. Agnes Maestika, teman saya, dokter hewan, bisa menulis. Siapa lagi? Ana Mustamin misalnya, dia seorang sarjana ekonomi, akuntan yang kemudian bekerja di asuransi ya, artinya lembaga keuangan, bisa menulis dengan baik. Banyak sekali orang-orang teknik. MG Alif itu dia dari teknik sipil UI, kemudian dia pendaki gunung dan mengajar di advertising, bisa menulis. Iksa Kabanu, ya kan, Iksa Kabanu juga bisa menulis. Jadi jangan khawatir, teman-teman yang tidak pernah mengecap itu nggak usah khawatir. Boleh dilanjutkan lagi, Mas Kev? Ya, kedengaran. Kenapa? Bagus. Ya. Bagus. Silakan dilanjutkan lagi, Mas Kev. Tadi diulang dulu. Diulang sampai mana ya tadi? Gini, jadi teman-teman yang tidak pernah sampai jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir di dunia jangan khawatir bagi teman-teman yang tidak kuliah di sastra atau tidak kuliah di jurnalistik atau publisistik, tetap bisa menulis karena teman-teman penulis yang sekarang berkibar itu juga tidak semuanya jadi lulusan sastra, tidak semua juga jadi lulusan jurnalistik atau apa. Mereka rata-rata otodidak karena kegemaran, karena passion, karena belajar sendiri. Ada sastrawan dari Lampung namanya Ahmad Yulden Erwin, itu 30 tahun belajar sendiri tentang sastra. Sampai dia bisa menulis puisi, ngerti teori, bisa ngajari orang menulis dan sebagainya. Sementara dia bekerja di mana? Di lembaga keuangan, dia sebagai pegawai negeri bagian administrasi keuangan lah gitu. Saya kira itu, Umi. Terima kasih Mas Kev. Kita lanjut ya. Allah subhanallah, pengalamannya ternyata luar biasa. Jadi sebelum masuk ITB itu sebenarnya ketika SMA sudah mulai menulis ya. Sudah mulai menulis. STM sebenarnya. STM. Iya, STM ya, STM. Ya, jadi sejak STM sudah mulai menulis. Jadi bukan ketika sudah kuliah bahkan ya. Terus berlanjut hingga sekarang.